agar aku pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku sekalian, dan segenap umat di mana saja berada, terlebih yang mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi ini di rumah masing-masing. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-12. Kita diteguhkan kembali oleh sabda-sabda Tuhan hari ini, baik dari bacaan pertama, bacaan kedua, maupun bacaan Injil. Untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup kita, karya dan usaha kita yang kita lakukan lewat penyelenggaraan Allah Sang Pencipta. Yesus yang mendampingi senantiasa menguatkan kita. Karena itu kita mau datang dalam Ekaristi ini supaya memperoleh kembali berkat dan juga kekuatan, semangat dalam hidup dan dalam setiap pelayanan kita. Mari saudara-saudari, dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau,
Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud syukur kita, segala permohonan kita, dan juga kita doakan semua sanak keluarga umat kita yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Bapa di surga, kami mau ikut bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya. Albert Gunawan Alwi genap 20 tahun. Bapak Stefanus Ham genap 59 tahun. Dan Bapak Presiden kami Joko Widodo genap 59 tahun. Terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu, atas bimbingan penyertaan-Mu dalam hidup saudara-saudari kami, di tengah keluarga mereka, dan juga dalam setiap pekerjaan, usaha, ataupun pelayanan mereka. Terima kasih Engkau memberikan cinta-Mu, memberikan kekuatan dalam hidup setiap hari, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan mereka. Dampingilah saudara kami Albert Gunawan Alwi, Bapak Stefanus Ham, dan Bapak Presiden kami Joko Widodo. Semoga mereka berikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam setiap tugas dan pelayanan apapun yang dipercayakan kepada mereka. Dan semoga mereka senantiasa dengan penuh kebijaksanaan membimbing, mendampingi keluarga dan juga masyarakat bangsa kami ini, hingga terciptalah kebahagiaan tanah air kami ini. Berkatilah keluarga mereka, berikanlah selalu kesehatan, kedamaian, dan juga kerukunan, serta kebahagiaan dalam hidup. Bapa di surga, kami bawa juga semua anak-anak-Mu, saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, khususnya Ibu Rita Doki,
Ibu Maria Sager Bataona, ibunda daripada Pastor Franz Liman, dan semua umatmu. Juga kami ingat Ibu Teresia Else, atau siapapun juga yang mengalami sakit. Dampingilah dan kuatkanlah umatmu, supaya mereka tetap tabah dalam derita, bahkan mereka berani mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus yang tersalib, yang mendatangkan ketenangan, damai, sukacita, bahkan keselamatan. Kuatkanlah mereka dan beserta keluarga agar tetap tabah dan mengandalkan Dikau. Juga kami bawa semua sanak saudara kami, umatmu yang telah menghadap hadiratmu. Bapak Victor Soritan 1 tahun yang lalu, Ibu Juliana Anna Tao 7 tahun yang lalu, Bapak Ham Ayeng, Ibu Daeng Japa, Ibu Hendrika Ham, Bapak Rudi Ham, Ibu Moni, Oma Adriana, Opa Tan Hok Lee. Juga anak terkasih Leonardus Junior Verlino Effendi yang telah menghadap Dikau 3 hari yang lalu. Bapak Yohanes Podi Pangeran 5 hari yang lalu. Bapak Christian Chandra 6 hari yang lalu. Bapak Hendrik Tansil 6 hari yang lalu. Dan Oma Ho Soang Tin, ibunda daripada Bapak Robert Gani 13 tahun yang lalu, beserta segenap umatmu, para imammu yang telah menghadap Dikau, Pastor Matius Bakolu dan Pastor Linus Oge, serta semua saja yang telah kembali ke hadiratmu. Dampingilah dan terimalah saudara-saudari kami ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Moga-moga mereka Kau pantaskan, Kau layakkan, ikut ambil bagian dalam sukacita surgawi, kebangkitan badan dan jiwa, dan menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus-Mu di surga. Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan bukalah hati kami saat ini, supaya kami sanggup mendengarkan sabdamu, serta merenungkannya untuk kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang mendengarkan sabda Allah. Yeremia telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai. Apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, karena Engkaulah ku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setia-Mu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang daku,
dan kamu pun harus memberi kesaksian pula. Sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor, harga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Janganlah kamu takut, sebab kamu ini jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku pun juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkalnya di depan Bapakku. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, anak-anak sekalian, mana saja berada, juga umat yang ada di tengah keluarga masing-masing yang ikut merayakan Ekaristi lewat live stream ini. Ada seorang bapak bayah. Dia dari kampung. Lalu dia ke kota. Karena girangnya masuk kota, dia mau coba juga makanan ala rumah makan. Karena
hampir setiap hari, bahkan setiap hari dia makan di rumah. Nah, kebetulan masuk kota kesempatan dia juga merasakan yang namanya masakan makan ran. Seperti biasanya kalau dia makan, dia berdoa. Kebetulan dia Katolik dan dia buat tanda salib. Sekitarnya ada kelompok anak muda, anak metropolitan, anak kota. Mereka tertawa setengah mati melihat bapak ini membuat tanda salib. Mereka menyindir. Bapak itu, hei bapak, dari mana kamu datang? Apakah setiap orang di kampung desamu membuat hal demikian? Hal yang bodoh, yang tidak masuk akal. Bapak ini dengan tenang dan juga dengan sopan, tetapi jelas yang mengatakan tidak semua di kampung saya melakukan seperti itu. Juga babi-babi tidak pernah melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari, menarik kata-kata Bapak. Dia berdoa karena dia tidak sama dengan babi. Dia berani menyatakan imannya. Beberapa waktu yang lalu sebelum Corona ini, beberapa kali saya terbang ke kota lain, dan biasanya di pesawat berangkat, pesawat jalan, saya berdoa. Dan waktu itu saya berdoa buat tanda salib. Banyak orang. Saya buat tanda salib. Salib sesudahnya. Beberapa waktu kemudian saat pesawat itu sudah pas landas, orang bapak muda memperhatikan saya. Dan saat pesawat sudah mulai tenang, saudara Katolik, ya saya pastor. Senang sekali saya doa. Bahkan saya juga pastor, tidak berani berdoa pastor. Tapi kali ini saya sembunyi dan saya berani berdoa. Dan saya menjadi sangat tenang, yakin. Berani, manapun doa membuat salib. Nah, saudara-saudari terkasih, seringkali kita terlalu cemas, terlalu takut dengan iman kita. Kita bersembunyi saat kita tampil di hadapan umum, apalagi menyangkut soal iman. Buat tanda salib saja kita tidak berani, kita mesti lihat orang dulu. Ada tidak orang perhatikan saya atau tidak ini? Kalau tidak ada, itu pun saya tunduk sedikit dan buat tanda salib. Takut. Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku pun juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa tidak mengakui aku atau menyangkal aku pun akan menyangkal di depan Bapakku. Ini sabda yang tegas dan cukup keras. Apa gunanya kita berdoa setiap hari? Apa gunanya kita datang ke gereja? Bahkan sekarang dalam masa COVID ini banyak orang merindukan untuk datang merayakan Ekaristi. Tetapi toh kita tidak berani berdoa di hadapan umum. Apa yang salah dengan iman kita? Ketika kita berdoa, saya pikir tidak ada yang salah. Karena iman kita, agama kita diakui di negara ini sebagai agama yang resmi. Mengapa mesti kita malu? Mengapa mesti kita takut? Tidak ada yang salah. Justru sebaliknya biasanya orang memuji kita. Oh berani. Karena beberapa kali saya itu ikut ke restoran. Biasa dipanggil umat atau teman-teman panggil, pastor, kita pergi makan di restoran.
Dia bilang senang sekali, ya, senang sekali. Dan saya pimpin doa di antara mereka. Dan beberapa kali, saya perlu katakan beberapa kali, setiap kali saya selesai berdoa, itu datang orang-orang lain yang juga ikut makan di tempat kelompok yang lain, mengatakan, terima kasih pastor sudah berdoa. Kami juga orang Katolik tapi kami tidak berani berdoa. Kan tidak apa-apa, berdoa kan tidak salah. Kita kan tidak juga itu mengejek orang lain, kita hanya memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Biasanya itu sesudah makan gratis. Nah, tidak dibayar. Mereka mengatakan, pastor sudah dibayar, pastor. Nah, jangan bayar ke pastor. Atau kalau mereka tahu bahwa itu pastor, biasa juga tuan rumah mengatakan, pastor sudah dibayar, pastor. Ada yang bayar, padahal mereka tidak mau dibayar. Walaupun sebelumnya tidak kenal pastor atau tidak kenal kita sebagai orang Katolik. Jadi sebenarnya rasa takut kita ini itu muncul dari pikiran kita. Pikiran yang negatif, jangan-jangan orang lain lihat saya, jangan-jangan orang lain ejek saya. Padahal sebenarnya menjadi berkat bagi kehidupan kita, berkat bagi orang lain. Bukankah kita dipanggil untuk membawa berkat untuk orang lain? Karena itu Yesus mengatakan kepada kita, empat kali Yesus mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Termasuk orang yang mengancam akan membunuh tubuh kita. Atau juga orang yang akan senantiasa mengganggu ketenangan kita. Tidak perlu kita takut. Karena Yesus mengatakan, takutilah dia yang berkuasa membunuh jiwa dan badanmu. Takuti Tuhanmu. Karena dia punya kuasa, dia yang menciptakan kita. Dia akan memberikan berkat dan rahmatnya, tetapi juga untuk orang yang tidak mau percaya, untuk orang yang hidupnya jahat, tentu ada juga imbalan yang negatif seperti itu. Jadi Yesus mengatakan, takutilah satu hal. Kita tidak perlu takut akan macam-macam hal, tapi kita perlu takut untuk satu hal. Jadi sekali lagi saya katakan, kita tidak perlu takut akan macam-macam hal di bumi ini. Kita tidak perlu cemas, ragu, gelisah dalam hidup ini, tapi perlu takut akan satu hal. Apa itu? Takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Kita takut akan Tuhan kalau misalnya kita tidak melakukan kebenaran, tidak berbuat baik kepada sesama, tidak berkata-kata yang benar, tidak melakukan kejujuran, tidak melakukan keadilan. Kita takut itu. Dan kita takut berbuat dosa. Itu yang perlu kita takutkan. Dalam hidup ini, ketika kita berani mengandalkan Yesus, Yesus andalanku, maka Yesus mengundang kita, marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus mengundang kita semua datang kepadanya. Kita semua punya beban-beban dalam hidup, banyak salib. Kadang ringan, kadang setengah berat, kadang berat. Tetapi semua beban kita ini mesti kita persembahkan, mesti kita persatukan pada Yesus. Karena Yesus mengundang kita dan kita mesti yakin Yesuslah andalanku. Yesuslah kekuatanku, Yesuslah penolongku. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, kamu semua ranting-rantingnya. Jikalau seorang datang kepadaku dan juga menjadi ranting yang baik, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang melimpah, bahkan buah-buah yang banyak, buah-buah sukacita, kedamaian, kebahagiaan. Iman yang benar selalu mendatangkan damai, mendatangkan sukacita. Karena itu bagi setiap orang tidak ada alasan untuk tidak bahagia, tidak ada alasan untuk selalu resah, takut. Mengapa? Karena yang membuat kita bahagia, yang membuat kita takut, ada satu hal. Kalau kita beriman, kita tenang, damai, kuat, bahagia. Kalau kita tidak beriman, tidak percaya, maka kita akan mengalami berbagai macam keresahan, ketakutan.
dan banyak orang mengaku diri sebagai orang Katolik, sebagai beragama yang lainnya ya, tapi tetap hidupnya resah, takut, karena tidak percaya pada satu hal, pada Sang Khalik, Sang Pencipta. Dia takut akan macam-macam hal, tetapi tidak takut akan satu hal. Maka saya sangat tersentuh dengan kitab Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 4. Sana sangat indah kata-kata sang pemazmur. Mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi ternyata takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keselamatan. Lalu dilanjutkan pada ayat 2, 3, dan 4 ini, jelaskan yang lebih utama. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi ternyata ketika orang beriman itu bekerja dengan jujur, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan kesetiaan, dengan adil, kerendahan hati, akan mendatangkan berkat baginya. Ketika dia menikmati hasil pekerjaan tangannya, berapapun yang Tuhan kasih, entah melimpah atau banyak atau barangkali biasa-biasa atau bahkan sedikit kurang, pasti dia mendatangkan kebahagiaan bagi keluarganya. Dan dikatakan lagi akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena kita dengan iman mengandalkan Tuhan. Ayat 3 dan 4, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur, apa itu anggur? Anggur yang biasa ditanam di Israel atau di daerah Timur Tengah, di Eropa juga, daerah-daerah dingin. Biasanya ketika kita memakan buah anggur atau minum anggur, yang biasa menikmati minuman anggur, mendatangkan kesenangan, kegembiraan. Nah, ketika istri digambarkan seperti pohon anggur dalam rumah tangga, itu berarti istrimu akan menjadi berkat bagi keluarga, mendatangkan kegembiraan bagi suami, bagi anak-anak. Karena apa? Takut akan Tuhan. Anak-anakmu, masih ayat 3, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun menghasilkan buah yang banyak, biasanya buahnya dibuat minyak, bahkan juga ramuan-ramuan, bahkan juga parfum yang harum mewangi. Ketika anak-anak takut akan Tuhan, akan mendatangkan kebanggaan, penghiburan, kebahagiaan bagi keluarga, bagi orang tua. Apa kita bayangkannya kalau kita punya anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran pada orang tua, maunya sendiri jadi, ya, anak yang tidak bisa diatur, tanpa orang tua kecewa. Apalagi ketika anak itu ganggu masyarakat, mengganggu orang lain. Orang tua merasa gagal dalam mendidik anak-anak. Pengorbanan orang tua terasa sia-sia untuk anak-anaknya. Tapi ketika anak-anak kita mau dengar-dengaran, ketika anak kita menjadi anak yang baik, anak soleha, anak yang sungguh-sungguh sayangi banyak orang, betapa keluarga itu bahagia dan bangga. Walaupun hidupnya sederhana, walaupun barangkali pekerjaan orang tuanya itu biasa-biasa saja atau barangkali itu prihatinkan, tetapi ketika anak-anak itu hidupnya baik, sangat membahagiakan orang tua. Ini berkat bagi anak-anak. Dan dikatakan ayat 4, sesungguhnya demikianlah juga akan diberkati semua laki-laki dalam rumah tangga. Jadi semua laki-laki, suami, siapa saja yang melakukan pekerjaan yang takut akan Tuhan akan menjadi berkat bagi keluarganya. Jadi penting sekali untuk takut akan Tuhan, tetapi kita tidak perlu takut akan macam-macam hal. Kita harus berani di hadapan Tuhan. Kita harus berani di hadapan masyarakat.
atau siapapun juga, tetapi di hadapan Tuhan kita takut kalau kita berbuat dosa, kalau kita tidak berbuat yang baik, adil, jujur, dan penuh kasih pada siapa saja. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar, agar dibebaskan dari segala ketakutan yang melumpuhkan dan diberi kekuatan untuk membangun kerajaannya. Marilah kita menjawab seruan doa kita dengan jawaban, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua para pemimpin dan para anggota tidak terkurung dalam dunia sempit kepentingan kami sendiri, agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah mohon kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional, bagi para sakit, miskin, serta orang yang mempunyai masalah. Ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa, melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi orang-orang sakit kami, khususnya Ibu Rita Doki, Ibu Maria Sager Bataona, ibunda daripada Pastor Frans Liman, dan segenap umat-Mu, Bapa yang Maha Baik, berikanlah anugerah kesembuhan dari sakit, dan berikanlah pula pemulihan bagi saudara-saudari kami. Semoga mereka kuat kembali dan dapat melayani sesama, terutama keluarga masing-masing. Serta berikanlah ketabahan, kesabaran kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah. Bagi semua orang yang telah menghadap hadirat-Mu, anak terkasih Leonardo Junior Verlino Effendi,
Bapak Yohanes Podi Pangeran, Bapak Christian Chandra, Bapak Henrik Tansil, Oma Ho Soangtin, Bapak Victor Soritan, Ibu Yuliana Annatao, Bapak Ham Ayeng, Ibu Daeng Japa, Ibu Henrika Ham, Bapak Rudi Ham, Ibu Moni, Oma Adriana, dan Opa Tan Hokli. Bapa yang Maha Rahim, terimalah saudara-saudari kami. Layakkanlah mereka ikut ambil bagian dalam sukacita surgawi, dan berikanlah pendampingan, penghiburan bagi segenap keluarga. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepadamu. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa yang kami haturkan kepadamu dengan tulus, ikhlas, dan rendah hati. Semoga kiranya Engkau berkenan mendengarkan kami semuanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Waktu pun memujimu selamanya. Kasih-Mu mendorongnya dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan, belas kasihan, dan rahmat iman yang Kau berikan kepada kami. Semua kami tetap setia kepadamu dan senantiasa berani mewartakan Dikau di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami, Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah
sebab ia telah menghampakan diri dan menumpahkan darahnya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya. Oleh karena itu, Kau mengangkat dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi manusia yang taat kepadanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang. dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Kau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang di pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh. Gunakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang hari ini kami doakan, yang Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Kini
mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku segenap umat, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku berpisah daripadamu. Mari kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada.
sehingga kami sendiri boleh mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Yang berteduh pada Tuhan yang Maha Tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan